Halo, gua Aim. Di video kali ini kita bakal ngebahas manga Days lagi. Dan gak kerasa kita udah sampai di volume 25. Kali ini aku bakal ngebahas setengah volume atau sekitar 5 chapter. Jadi langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Setelah kemarin kita tahu Sesiki dapat sepak pojok dan Suzuki di sini cuma mengoper pendek aja ke Kazama. Meskipun Kazama sudah banyak membuat peluang, tapi dia sama sekali belum bisa mencetak gol. Para penonton pun meneriaki Kazama dan memberikan semangat, tapi dari belakang ia dihadang oleh Kazuhiko. Para penonton pun berkata Kazuhiko seperti tak punya rasa lelah, tapi sebenarnya dia sedikit lelah karena menurutnya ini pertandingan yang luar biasa. Kazama yang masih menguasai bola, Suzuki berteriak untuk mengembalikan bola ke Haibara, tapi saat Kazama melihat ke arah Haibara yang sudah kelelahan, ia memutuskan buat tidak mengoper dan tetap mempertahankan bola. Kazuhiko pun kemudian berhasil mengclear bola dan bola mengarah ke Haibara. Sayuri pun lega karena Kazama yang kehilangan bola, masih ada Haibara yang seharusnya masih bisa menjangkaunya. Namun, Haibara malah tidak bisa meraih bola, bahkan ia terlihat terjatuh. Haibara memang sudah kehabisan stamina, bahkan menurut Kai, bisa sampai sini aja udah seperti keajaiban buat Haibara. Hoshina juga berkata masalahnya bukan di Haibara doang, tapi Kazama juga. Aiba pun membenarkan itu dan berkata kalau ketajaman Kazama sudah menurun. Meski Kazama sendiri berkata kalau Ryuzan seperti nggak punya celah, tapi sebenarnya taktik mereka sebelumnya itu bekerja. Shimura menjadi lebih waspada kepada Oshiba, tapi masalah sebenarnya ada di Kazuhiko. Karena Kazuhiko adalah bos terakhir dan kita harus membuka jalan di sekitarnya. Kazama pun seperti frustasi dan berkata di dalam hatinya apa dia bisa melakukan sesuatu. Meski keadaan mengharuskan itu karena Kazama nggak mau terlalu merepotkan Mitsuki. Yuki dan ibunya Kazama pun tahu Kazama merasa sangat frustasi. Namun tiba-tiba aja Haibara menyodorkan minum ke Kazama. Haibara pun kemudian marah-marah tentang Kazama yang ragu-ragu mengoper kepadanya. Tapi Kazama beralasan kalau dia sebenarnya yakin bisa melewati Kazuhiko. Ia pun paham, tapi Haibara berkata jika ia ingin bertarung sampai akhir. Di sisi lain, Ryuzan melakukan pergantian kedua mereka. Arah yang seorang center back tahun ketiga menggantikan Midoriya yang berposisi sebagai penyerang. Ryuzan pun sekarang memakai 3 center back dan berniat buat mengcounter taktik gegen pressing milik Sesiki. Kazuhiko juga menginstruksi untuk para pemain bertahan jika ada bola rebound lebih baik buang sekuat tenaga aja. Para pemain Ryuzan pun paham dan pertandingan dimulai kembali. Sesiki yang dapat lemparan ke dalam, di sini Kazama berlari buat menerima umpan. Suzuki pun melemparkan bola tapi yang dituju bukan Kazama, melainkan Haibara yang berlari di belakangnya. Haibara yang menerima bola kemudian berlari memotong ke tengah dan seperti akan melakukan tembakan, tapi ia cuma melakukan tipuan aja. Haibara cuma berniat buat menyeret pemain bertahan ke arahnya dan ia kemudian mengoper ke Kazama. Kazama yang menerima bola aja terkejut dan Haibara berkata sekarang giliranmu. Faktanya sih berkat Haibara Kazuhiko jadi terlambat buat bereaksi. Bahkan Kazama berhasil buat melewati Kazuhiko. Ia pun berhasil menerobos ke dalam kotak penalti, tapi secara nggak sengaja Kazuhiko menendang kaki Kazama. Kazama pun terjatuh di dalam kotak penalti. Wasit pun menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran, bahkan ia memberikan sebuah kartu kuning. Sayurin pun terlihat senang karena Sesiki dapat tendangan penalti, tapi apa kalian tahu yang dapat kartu kuning ternyata si Kazama. Wasit menganggap Kazama cuma diving doang dan emang kayaknya Kazuhiko nggak menendang kaki Kazama karena Kai berkata Kazama tersangkut kakinya sendiri. Kazuhiko kemudian berkata apa Kazama baik-baik aja, tapi Kazama terlihat nggak baik-baik aja, bahkan ia berkata di dalam hatinya mustahil bisa menang melawan Kazuhiko. Ya, Kazama memang terlihat sangat frustasi, tapi Sesiki kemudian mengganti Haibara dengan Sukamoto. Dan akhirnya kita bisa melihat Sukamoto bermain setelah sekian lama.
Sukamoto masuk di menit 18 di babak kedua dengan keadaan Seseki yang tertinggal 3-0. Kazuhiko pun berkata akhirnya muncul juga. Pelatih Nazawa berkata untuk Sukamoto nggak takut, maju ke depan aja dan memenangkan pertandingan. Namun di sisi lain Sayuri malah cuma diam dan nggak memberikan Sukamoto semangat. Yuki juga berkata untuk Sukamoto menolong Kazama yang sedang frustasi. Namun, para penonton terlihat meremehkan Seseki yang memasukkan tahun pertama di pertandingan ini. Mereka yang tertinggal 3 gol apa nggak apa-apa, mereka memasukkan tahun pertama lagi. Apalagi, para penonton tahu kalau Sukamoto di pertandingan sebelumnya suka menyia-nyiakan peluang. Tapi menurut Hoshina wajar-wajar aja kalau Seseki memasukkan Sukamoto. Mereka nggak punya pilihan selain terus menyerang. Aiba pun membenarkan perkataan Hoshina. Ia berkata untuk terus menciptakan peluang mencetak gol, tugas Sukamoto menghubungkan benang serangan adalah hal yang benar-benar dibutuhkan. Gak ada orang yang bisa memerankan role seperti itu. Mendapatkan setiap bola rebound adalah hal yang sangat diperlukan untuk membalikkan keadaan. Di sisi lain, para pemain cadangan Seseki menyemangati Sukamoto. Mereka juga mengingatkan Sukamoto buat mengikat kencang tali sepatunya. Ya, Sukamoto memang ceroboh seperti biasanya. Bahkan Kurusu aja merasa khawatir sama Sukamoto. Namun di sisi lain Kazahara berkata kalau dia merasakan hal yang bagus. Pasalnya ia melihat Haibara yang sebelum keluar menyemangati para juniornya. Haibara juga menyerahkan semuanya kepada Mitsuki, Usui, dan Inohara sebagai tahun ketiga. Ura dan Atomu pun berkata jika keluarnya Haibara harusnya membuat Ryuzan sedikit lega. Haibara selalu bisa menghancurkan pertahanan di sisi kiri mereka dan mulai sekarang akan terasa sulit buat Seseki untuk terus menyerang. Nah, Haibara yang keluar lapangan ia berteriak ke Sukamoto bahwa serangan berawal dari kiper dan penyerang adalah pertahanan yang paling utama. Ya, di momen ini menurutku scene yang cukup keren. Haibara pun keluar lapangan dan pelatih Nazawa berkata kerja bagus. Namun Haibara kemudian meminta maaf meskipun sebelumnya pelatih bilang untuk melakukan yang terbaik. Faktanya dia malah nggak bisa bertahan di saat dia lagi dibutuhkan. Pelatih Nazawa menjawab nggak apa-apa, Haibara udah bermain bagus, sekarang percayakan aja sama rekan satu timmu. Nah, di dalam lapangan Usui meminta Suzuki untuk mengisi posisi Haibara yang digantikan dan Usui sendiri akan bermain sebagai gelandang bertahan. Sukamoto juga dapat instruksi tapi ia terlihat tidak mendengarkan, bahkan itu membuat Kimista marah dan berkata apa Sukamoto dengar. Tapi Sukamoto nggak menjawab dan ia malah berteriak. Tentu hal itu membuat Oshiba menyundul Sukamoto dan Kimista juga memarahinya untuk Sukamoto membaca situasi. Ya, ini memang hal yang biasa Sukamoto lakukan, bahkan Kazama aja berkata seperti itu. Namun, di sisi lain Mitsuki berbeda, ia malah bilang Sukamoto terlihat seperti kapten yang sesungguhnya. Tentu Kokubo Senpai mendengar perkataan Mitsuki terkejut dan sepertinya Kazama di sini benar-benar merasa frustasi karena mereka harus mengejar ketertinggalan 3 gol. Tapi ada Sukamoto yang kemudian mengulurkan tangannya dan menyemangati Kazama. Di sisi lain, Sayurin tiba-tiba menceritakan tentang pertama kali Kazama dan Sukamoto bermain bola bersama. Tentu kalian udah tahu karena di animenya juga udah ada. Sayuri berkata saat itu nggak ada penonton, cuma ada beberapa orang dari berbagai usia. Mereka cuma menyalurkan hobinya, namun itu tetap membuat Sukamoto sangat tegang. Dan sekarang Sukamoto berdiri di sini dengan semua orang menontonnya dari tribun. Tidak mungkin itu tidak membuat Sukamoto ketakutan. Sukamoto bermain sepak bola terlihat seperti dia sedang lari dari sesuatu yang ia takutkan. Sukamoto sadar dia tidak terampil, namun Sukamoto tidak menghiraukan itu dan tetap berusaha keras, namun dia gagal. Bahkan saat ia berhasil melakukan yang terbaik, hal yang sama akan terjadi berulang-ulang. Menurut Sayuri nggak masalah jika melarikan diri, tapi kayaknya Sukamoto sudah membuat keputusan. Sayuri pun terlihat menangis dan berkata Sukamoto bertarung dengan hatinya yang ragu-ragu bersama Kazama, tapi bukankah itu menakjubkan? Nah, pertandingan pun dimulai lagi dan Kazuhiko yang sekarang menguasai bola, ia lalu mengoper ke sisi kanan dan yang dituju adalah Marco. Marco pun terus maju dan dari depan terlihat Kokubo yang bersiap buat menghadangnya. Namun, Sukamoto tiba-tiba aja ada di sana dan meminta Kokubo untuk mundur karena ia berniat buat melawan Marco.
Tapi Sukamoto yang menghadang Marco dibuat terpental, bahkan Marco aja terkejut karena ia cuma memakai sedikit kekuatan, ditambah lagi Sukamoto ternyata ringan banget. Wasit pun meniup fluid dan menganggap Marco melakukan pelanggaran. Para pemain Seishiki pun terkejut melihat cara Sukamoto menghentikan Marco. Tapi Sukamoto sendiri bilang kalau itu sebenarnya tidak sengaja. Hoshina berkata jika mempunyai tubuh yang kecil dan lemah bisa menjadi keuntungan tersendiri, tapi ya semua tergantung bagaimana kau menggunakannya. Aiba pun menjawab kalau Marco bukan orang yang bodoh dan itu tidak akan terjadi 2 kali. Hoshina pun setuju dan berkata Seishiki harus bisa bermain lebih baik lagi meskipun permainan mereka yang sekarang tidak terlihat sedang tertinggal. Menurut Aiba sih Seishiki memang membuat banyak peluang, namun tetap saja mereka seperti kehilangan tekad dalam mencetak gol, dan itu karena Mitsuki yang biasanya mereka andalkan seperti menghilang. Di sisi lain, penonton yang duduk di belakang Kasara Senpai dan mbaknya Oshiba membicarakan hal buruk tentang Mitsuki. Mereka berkata jika Seishiki kalah, orang yang patut disalahkan tentu aja si Mitsuki ini. Entah berapa kali kesempatan mencetak gol sudah Mitsuki sia-siakan, bahkan mereka menyebut Mitsuki nggak tahu malu. Banyak Oshiba yang mendengar itu pun terlihat sangat marah dan seperti ingin melabrak orang-orang tadi, tapi Kazahara kemudian menghentikannya. Nah, balik lagi ke dalam lapangan di mana Mitsuki yang tiba-tiba mendekati Sukamoto dan berkata untuk Sukamoto memberikannya operan. Di kesempatan selanjutnya, Mitsuki bilang dia akan mencetak gol. Sukamoto pun cuma diam dan pertandingan dimulai kembali. Seishiki yang sekarang menguasai bola, Sukamoto di sini berniat buat lari untuk bisa lepas dari penjagaan. Namun ia kemudian dihadang Kazuhiko yang berkata entah Sukamoto bermain sebagai umpan atau hanya berlari tanpa tujuan, tapi Kazuhiko udah tahu kalau Sukamoto ini orang yang berlari lebih banyak dari orang lain. Dan Kazuhiko merasa ia bersimpati kepada Sukamoto. Namun Sukamoto malah mengingat perkataan Kazama yang bilang jika Kazuhiko itu mirip dengannya. Sukamoto pun kemudian menambah kecepatan larinya sambil berteriak kalau dia tidak mirip dengan Kazuhiko. Di dalam hatinya, Sukamoto juga berkata mirip dengan Kazuhiko itu tidak masuk akal, hanya saja Sukamoto akan mempertaruhkan hidupnya untuk terus membela tim dan itu satu-satunya hal yang mirip dengan Kazuhiko. Nah, Seishiki yang menguasai bola, mereka melakukan taktik gegenpressing untuk kedua kalinya. Tapi menurut saya sih ini bukan taktik gegenpressing. Kimisa tidak mengumpan dengan bebas, ditambah lagi para pemain bertahan Ryuzan harusnya udah kelelahan. Karena apa yang sudah dilakukan Hayase dan juga Haibara sebelumnya, mereka yakin kalau Oshiba pasti bisa menguasai bola kali ini. Faktanya sih Seto emang udah terlihat kalah saat duel udara dengan Oshiba. Ubukata juga berkata prosesnya emang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini sedikit berbeda. Namun di sini Oshiba lagi-lagi berhasil dikalahkan, tapi bukan oleh Seto melainkan oleh arai pemain yang baru aja masuk. Bola pun kemudian terlihat mengarah ke Shimura dan Marco berteriak untuk Shimura membuang bola. Shimura pun berniat demikian dan dengan begitu taktik gegenpressing berhasil dipatahkan. Tapi tiba-tiba aja Shimura yang melompat kehilangan keseimbangan dan gagal buat membuang bola. Dan ternyata di bawah ada Sukamoto yang mengganggu keseimbangan Shimura. Sukamoto pun berhasil menguasai bola dan Ubukata bilang jika taktik ini bekerja ketika kita punya penendang yang akurat dan orang yang kuat dalam duel udara. Namun selain itu kita juga harus punya seseorang yang bisa mencuri bola. Ya, Sukamoto memang puzzle terakhir yang Ubukata bilang hilang sebelumnya. Nah, Sukamoto yang menguasai bola pun berkata kalau dia nggak bakalan ragu-ragu lagi dan dia akan melakukan tugas apa yang ada di depan matanya. Sukamoto yang bebas pun maju, namun dari depan ia dihadang Marco dan Kazuhiko yang entah datang dari mana. Di sisi lain, Kazama yang melihat dan menyadari itu berniat untuk bermain sebagai umpan. Meski Kazama sendiri berkata jika selama ini dimanapun Kazama berada ia selalu menjadi pusat tim karena dia cuma anak nakal. Dan karena sekarang yang menguasai bola Sukamoto, Kazama percaya kalau Sukamoto bakalan paham apa maksud dari pergerakan Kazama. Kazama pun kemudian meminta bola kepada Sukamoto dan sepertinya ia berhasil menarik perhatian Kazuhiko. Sukamoto pun tinggal berhadapan dengan Marco, namun tiba-tiba aja Sukamoto berbalik arah dan mengoperkan bola ke belakang. Seluruh penonton pun terkejut karena Sukamoto memutuskan buat mengoper ke belakang dan
ternyata di sana udah ada Mitsuki yang sudah sangat bebas. Mitsuki berkata kalau dia nggak ngerti alasan apa di pertandingan ini Ryuzan sangat kuat. Strategi yang pelatih dan Ubukata gunakan juga sangat sulit, bahkan saking sulitnya Mitsuki nggak paham sama sekali. Akan tetapi Mitsuki juga berkata teman-teman satu timnya tetap menaruh kepercayaan kepadaku. Mitsuki pun menembak dan dia juga berhasil mencetak gol yang cukup keren. Bahkan pada awalnya Mitsuki nggak percaya kalau tembakannya bakalan masuk. Tapi jangan lupa Mitsuki bisa mencetak gol yang keren juga karena assist dari Sukamoto. Dan gol Mitsuki tadi juga jadi akhir dari video ini. Jadi bye bye. Oh iya, sebenarnya ini cuma 4 chapter bukan 5 chapter. Like kalau lu suka, komen kalau ada yang salah dengan pembahasannya, dan subscribe kalau lu mau.